Hai semua, kalian tahu nggak sih kalau di Pulau Jawa sempat ada salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Nusantara. Kerajaan ini merupakan Kerajaan Banten. Sayangnya, kerajaan ini tidak bertahan lama. Kerajaan ini mengalami kemunduran pada akhir abad ke-17. Kemunduran ini diakibatkan oleh konflik internal dan campur tangan Belanda di dalamnya. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam runtuhnya Kesultanan Banten adalah Sultan Haji, raja ke-6 yang berkuasa dari tahun 1683 sampai 1687 Masehi. Yuk, kita lihat lagi lebih dalam runtuhnya Kerajaan Banten. Sultan Haji adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa yang pada masa pemerintahan ayahnya dipercaya untuk mengurus kepentingan dalam negeri kerajaan. Sementara, urusan luar negeri lainnya ditangani oleh saudaranya, Pangeran Arya Purbaya. Namun, Sultan Haji tidak puas dengan peran yang diberikan kepadanya. Dia merasa disingkirkan dan diabaikan oleh ayahnya dari tahta kesultanan. Adanya konflik internal ini akhirnya dimanfaatkan oleh VOC untuk menghasut dan memihak Sultan Haji dan mendapatkan hak monopoli atas Banten yang tidak dapat dikuasai karena Sultan Ageng Tirtayasa. Hasutan dari VOC ini akhirnya dapat mempengaruhi Sultan Haji sehingga ia menandatangani perjanjian dengan VOC. Sultan Haji setuju untuk bekerja sama dengan VOC karena dirinya takut tersingkirkan dari tahta kesultanan oleh saudaranya sendiri, sehingga ia menerima persyaratan yang diajukan oleh VOC meski persyaratan itu dapat merugikan kerajaan Banten. Syarat-syarat yang diberikan VOC kepada Sultan Haji antara lain: pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kedua, VOC memonopoli perdagangan di Banten dan menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan China. Ketiga, Banten harus membayar 600 ringgit jika ingkar janji. Dan yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan ditarik kembali. Janji menggiurkan yang diberikan oleh VOC menyebabkan Sultan Haji berani menuduh ayahnya sebagai tiran yang menindas rakyat dan menghasut para bangsawan dan ulama untuk mendukung pemberontakannya. Hingga pada tahun 1680, Sultan Haji memimpin pasukan pemberontak untuk menyerang ibu kota kerajaan, Surosowan. Dari pemberontakan ini menghasilkan adanya perang saudara, yaitu perang antara Sultan Haji dan ayahnya. Perang ini berlangsung selama 3 tahun, dan selama 3 tahun ini, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil bertahan di Banteng Surosowan, meskipun dikelilingi oleh pasukan pemberontak dan Belanda. Dia juga mendapat bantuan dari sekutu-sekutunya, seperti Kesultanan Mataram dan Kesultanan Aceh. Namun, pada tahun 1683, Benteng Surosowan jatuh ke tangan pemberontak karena dihianati oleh seorang panglima perang bernama Wiraguna. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibawa ke Benteng Spilwijk milik Belanda. Sultan Haji kemudian naik tahta sebagai raja baru Kesultanan Banten. Ia dinobatkan oleh VOC untuk menjadi penguasa di Kerajaan Banten. Akan tetapi, penobatan Sultan Haji disertai juga dengan perjanjian yang ditandatangani pada 17 April 1684. Poin dalam perjanjian ini antara lain: 1. Sultan Banten tidak diperbolehkan memberikan bantuan pada musuh-musuh VOC dalam bentuk apapun. 2. Semua tanah di sepanjang sungai Untung Jawa atau Tangerang menjadi milik VOC. Sultan harus mengganti kerugian sebanyak 12.000 ringgit kepada VOC. Sultan dilarang membuat perjanjian dengan bangsa lain. Kekuasaan Raja Cirebon ditinjau kembali sebagai sahabat yang bersekutu di bawah perlindungan VOC. Namun, semua itu tidak berjalan sesuai yang ia harapkan. Ia mengira dengan bekerja sama dengan Belanda, ia akan mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Nyatanya, Belanda tidak menghormati kesepakatan yang dibuat dengan Sultan Haji. Mereka malah memaksakan monopoli dagang dan menuntut upeti yang besar dari kerajaan. Sultan Haji tidak mampu menentang Belanda karena dia telah kehilangan dukungan dari rakyat dan bangsawan. Sultan Haji juga harus menghadapi pemberontakan dari saudaranya, Pangeran Arya Purbaya, yang tidak mau tunduk kepada Belanda. Pada tahun 1687, Sultan Haji meninggal dunia dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Ia meninggal tanpa meninggalkan warisan yang baik bagi rakyat dan bangsanya.